Ikhwanil iman, tahun ini bisa dikatakan menginjak awal-awal tahun politik, di mana sebentar lagi negara kita akan ada pesta demokrasi, di mana kemarin juga KPU menetapkan beberapa partai yang bisa andil dalam pemilu 2024. Gimana konsep Islam mensikapi politik, mensikapi pesta demokrasi di suatu negara. Menurut Kamus Bahasa Arab, kata politik itu diterjemahkan dengan kata siasa, diambil dari kata sasa yasusu, yang artinya mengatur atau mengendalikan. Mengatur apa? Mengatur sesuatu yang jadi amanahnya. Mengendalikan apa? Mengendalikan sesuatu keadaan. Mengendalikan suatu masalah yang jadi amanahnya. Maka dari itu, Islam menyambut baik dengan adanya politik. Islam menyambut baik pesta demokrasi. Rasul Muhammad SAW menerapkan politik, di antaranya ada dua metode. Yang pertama yang diterapkan oleh Rasul Muhammad SAW yang terkenal dengan metode taghyir, yaitu metode pembinaan yang berhubungan dengan spiritual, yang berhubungan dengan keimanan, di mana yang mengatur, yang mengendalikan dalam konteks Islam semua kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dibuktikan ketika Rasul Muhammad SAW menginjak kakinya di Madinah. Dia membangun infrastruktur yang utama, bukan jalan tol, tapi infrastruktur yang dibangun adalah sebuah masjid. Ini menandakan keutamaan berpolitik adalah rasa keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabatan itu amanah yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebijakan itu amanah. Semua kebijakan selalu dikendalikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua jabatan itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berhak memberi kepada siapa yang dikehendaki. Allah berhak mengambil jabatan kepada siapa yang dikehendaki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Al-Imran ayat 26, katakanlah Allah, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau mengambil kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau menghinakan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Di dalam kekuasaanmu lah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Firman ini jelas bahwasanya yang memberi jabatan kepada manusia tak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berhak memberi dan juga bisa mencabutnya. Allah memuliakan seseorang juga kehendak Allah, menghinakan seseorang juga kehendak Allah. Maka metode taghyir, metode spiritual yang diterapkan oleh Rasul Muhammad SAW sangat dianjurkan buat cermin bagi kita yang berpolitik.
jangan sampai meninggalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang diterapkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah metode Islam tentang perdamaian, way of life, membina satu kesatuan, di mana pasti sebuah negara, masyarakat tidak sama pola pikirnya, sehingga semua perbedaan dipayungi dalam payung hukum yang sama. Hukum tidak tumpul di atas, tajam di bawah. Bahkan perkataan Nabi yang sangat tersohor, andai kata anakku Fatimah korupsi, saya yang memotong tangannya langsung. Ini menandakan bahwasanya kesetaraan hukum dalam metode Islam zaman Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama. Kemakmuran di masa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama. Kemakmuran bukan hanya dirasakan oleh umat Islam, tapi juga dirasakan oleh saudara-saudara non-muslim. Yang kaya, yang miskin sama aja. Ini terbukti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersatukan sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor yang tidak saudara tapi saudara dalam Islam, saling keterkaitan dalam ikatan persaudaraan. Metode Islam adalah perjabaran daripada metode kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan umat, di mana Islam harus ikut andil dalam kancah politik, harus ikut andil dalam menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Fatwa 100 bahkan 1000 ulama kalah dengan satu tanda tangan pejabat. 100 ulama, 1000 ulama, fatwa haram, lokalisasi, PSK, tapi dengan satu tanda tangan penguasa itu bisa kelar, bisa tertutup itu, kafir remang-remang dan sebagainya. Penguasa, pejabat sangat penting dalam konteks politik Islam. Di Madinah, Islam mengalami ya'lu wala yu'la alaih, mengalami kejayaan, di mana dipraktekkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketaatan, nilai-nilai takut kepada Allah Subhanahu wa taala bagi semua pejabat. Dan juga di Madinah, hukum sebagai rahmatan lil alamin, di situ dipraktikkan kata Rasul, ruhama bainahum, saling rahmat merahmati satu sama lain, tanpa ada ras, tanpa ada suku, tanpa membedakan agama, semua dalam payung hukum piagam Madinah. Sehingga apa? Islam mengalami ya'lu wala yu'la alaih. Islam mengalami tinggi kedudukannya, tidak ada yang bisa menggulungnya. Harapan kita ikhwanil iman, demokrasi di Indonesia mudah-mudahan bisa terarah. Demokrasi itu adalah kebebasan dalam hal memilih. Akan tetapi ketika salah pilih, bisa dikatakan negara akan hancur. Maka dari itu mudah-mudahan negara kita dikasih pemimpin yang amanah, dikasih pemimpin yang istiqomah dalam keimanan, sehingga sesuai dengan konsep Ibnu At-Tamimiyah, Asyasa Asy'ariyah, berpolitik agama, mengedepankan tingkat spiritual dan juga mengutamakan sifat kasih sayang, memakmurkan masyarakat, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah.